Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliania Zahra Ginanjar dengan NPM 211221080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan reflective. Yang pertama itu ada reflective reading, materi perkuliahan, metode penelitian. Yang pertama ada dari materi reference manager. Di reference manager ini saya menyadari bahwa materi reference manager ini sangat penting guna pendukung saat menyusun sebuah karya ilmiah. Karena reference manager membantu konsistensi dalam format penulisan daftar pustaka. Nah, itu ada aplikasinya. Saya baru pernah coba di Mendeley. Jadi Mendeley ini eh, sangat membantu efisiensi. Lalu nanti hasilnya itu ada format daftar pustakanya itu sangat seragam dan meminimalisir typo atau salah ketik. Lalu untuk penyimpanannya juga bisa lebih tertata. Selanjutnya ada konsep dan kaidah penelitian. Di sini materi ini memberikan sebuah pemahaman dalam ketelitian, rasionalitas, dan kritis. Jadi konsep dan kaidah penelitian itu bukan hanya sekedar mengumpulkan data untuk penelitian, namun di situ juga ada penekanan pada objektivitas serta integritas, menghindari plagiarisme, dan pentingnya kejujuran dalam menyajikan sebuah data. Selanjutnya ada formulating research problem. Di sini mempelajari perumusan masalah penelitian yang membantu dalam memahami bahwa penelitian itu dimulai dari masalah yang sangat jelas, yang sangat relevan. Lalu dari masalah itu sendiri kita bisa berangkat mencari sebuah manfaat, urgensi, dan kelayakan dari penelitian yang akan dibahas atau karya ilmiah. Selanjutnya ada literatur review. Jadi literatur review itu adalah sebuah proses analisis untuk mencari research gap dari peneliti sebelumnya, dan dari situ kita bisa melihat mana sih atau apa sih perbedaan dari penelitian, dari hasil penelitian kita dan dari hasil penelitian sebelumnya. Lalu ada novelty juga, karena literatur itu melatih kita membaca jurnal. Dari situ bisa eh, apa ya, menanggapi sebuah permasalahan itu dengan kritis. Jadi sehingga penelitian yang dilakukan itu benar-benar memiliki sebuah novelty dan kontribusi yang baru, pembaruan dari yang sebelum-sebelumnya, dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya ada variabel penelitian. Jadi di sini penelitian itu membutuhkan batasan konsep yang sangat jelas agar fokus dan arah penelitian itu lebih lebih terarah gitu. Jadi penetapan variabel juga bukan hanya sekedar langkah teknis, tetapi langkah konsep yang menentukan struktur dan hasil nantinya. Karena dari variabel ini juga menentukan alur penelitian itu akan seperti apa. Selanjutnya ada definisi operasional. Itu menegaskan pentingnya merumuskan variabel agar tidak disalahartikan. Jadi definisi operasional yang tepat itu membantu proses pengukuran, analisis dari sebuah karya ilmiah, dari sebuah penelitian, agar hasilnya itu menjadi lebih konsisten dan hasil datanya itu valid. Selanjutnya ini ada makalah kedua, yaitu proposal penelitian. Di sini saya membahas sebuah kajian zero delta Q dengan penggunaan kolam retensi pada sebuah kawasan area pengembangan. Dengan latar belakang dari perubahan iklim yang sering terjadi, lalu
maraknya urbanisasi. Jadi dari tahun ke tahun tuh pasti selalu ada aja eh, update infrastruktur yang meningkat. Nah, dari urbanisasi infrastruktur itu bisa saja meningkatkan resiko banjir akibat bertambahnya akibat faktor iklim tadi, bertambahnya hujan ekstrim dan berkurangnya area resapan yang dari yang sebelumnya lahan perkebunan menjadi beton atau aspal itu karena eh, daya resap itu akan berkurang. Di Kabupaten Tangerang ini, di kawasan area pengembangan Laksana Busana Park fase 3 ini, di mana perluasan permukaan kedap airnya akan meningkatkan debit limpasan ditambah curah hujan yang ekstrim. Dari data BMKG Stasiun Sota yang dicantumkan pada PPT. Nah, jadi kajian ini juga eh, menerapkan konsep zero delta Q agar pembangunan tidak menambah debit pada pembuangan existing. Misalkan existing itu sungai, jadi eh, tidak tidak menambah debit kepada sungai dan si sungai itu pun tidak terbebani oleh kelebihan air, maka bisa dipastikan bahwa hilirnya tuh tidak banjir jika tidak ada penambahan debit. Penelitian ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung perencanaan drainase yang lebih aman. Rumusan masalahnya itu eh, sebagai berikut, itu berapa debit limpasan sebelum pengembangan atau pre-development, lalu debit pengembangan, maaf, debit limpasan sesudah pengembangan atau post-development. Selanjutnya ada berapa dari debit yang sudah kita ketahui itu kita bisa menghitung berapa kapasitas dan volume kolam detensi yang diperlukan untuk menampung kelebihan debitnya atau debit limpasannya. Lalu, apakah kolam detensi itu solusi yang efektif? Ini adalah hasil akhir dari penelitiannya. Hipotesisnya itu penggunaan kolam detensi pada kawasan pengembangan mampu mereduksi banjir puncak limpasan pasca pembangunan sehingga memenuhi prinsip zero delta Q, yaitu debit limpasan setelah pembangunan kurang dari debit limpasan sebelum pembangunan. Tujuan penelitiannya yaitu menghitung berapa debit limpasan sebelum pengembangan atau pre-development, menghitung berapa debit limpasan sesudah pengembangan atau post-development, lalu menentukan dari debit tersebut yang sudah dihitung menentukan berapa kapasitas atau volume dari kolam detensi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan konsep dari eh, zero delta Q. Lalu hasil akhirnya adalah mengevaluasi efektivitas kolam detensi tersebut. Apakah bisa sebagai solusi pengendalian debit puncak atau tidak? Nah, tinjauan pustakanya sebagai berikut. Diawali dengan drainase. Jadi drainase itu apa? Drainase itu adalah eh, berasal dari kata drainage, itu bahasa Inggris, mengatuskan, mengeringkan, atau membuang air. Jadi, kelebihan air eh, dari limpasan air hujan karena misalkan akibat pembangunan itu kan limpasannya akan semakin banyak karena ada beton itu tidak bisa menyerap air, maka air limpasan yang berlebihan atau air dari limbah ini eh, harus dibuang dengan sistem drainase ini. Zero delta Q ini adalah suatu konsep pendekatan yang bertujuan mengendalikan limpasan agar mencegah terjadinya peningkatan debit di existing, agar existing itu tidak terbebani oleh debit limpasan pada hujan yang ekstrim. Selanjutnya ada kolam detensi. Detensi ini menurut KBBI adalah, artinya dari KBBI ini adalah eh,
ditahan penahanan sementara. Jadi kolam detensi ini akan menahan air yang tadinya kelebihan debit itu, kelebihan air hujan limpasan air hujan akan ditahan oleh kolam detensi. Lalu saat kondisi existing atau sungai itu dalam muka air yang turun, saat turun gitu. Jadi air di kolam detensi ini akan dilepaskan secara teratur ke existing agar tidak membebani debit di existing atau di sungai. Nah, manfaat kolam detensi ini juga ada sebagai pengendalian banjir, ya. Pengendalian banjir, lalu pengaturan aliran air, pengendalian polusi, infiltrasi air tanah, mengurangi dampak urbanisasi dan juga ruang hijau. Selanjutnya, curah hujan rencana. Di sini metode yang digunakan ada distribusi normal, distribusi gambal, log normal, log persen tipe 3. Dan debit banjir rencana yang digunakan itu ada metode Weduen. Metode Weduen ini digunakan untuk daerah aliran sungai dengan luas hingga 100 km persegi. Untuk yang kedua itu metode Hesper, itu digunakan eh, untuk daerah aliran sungai yang tidak lebih dari 300 km persegi. Lalu perencanaan drainase di sini berkesinambungan antara hasil hitungan hidrologi dan hidrolika karena drainase itu ada hasil perhitungan dimensinya, hidrolikanya, dan dari hasil perhitungan itu agar proses perencanaan sistem saluran airnya itu bertujuan untuk mengalirkan limpasan itu benar-benar apakah benar-benar tertampung atau tidak. Jadi dari debit yang sudah dihitung akan diketahui berapa dimensi saluran yang bisa digunakan. Berikut adalah peneliti terdahulu. Yang pertama dari Mukaroma dengan judul Water Management System Based on Zero Runoff Policy in Multi-Unit Area. Yang kedua dari Indriat Moko, penerapan dengan judul Penerapan Prinsip Kebijakan Zero Delta Key dalam Pembangunan Wilayah. Nah, ini masuk ke variabel penelitian. Di sini mulai dari yang variabel independen dulu, yaitu kapasitas dalam konteks penelitian ini, yaitu adalah kapasitas desain kolam detensi, termasuk dengan volume, luas tampungan efektif di kolam detensi itu seberapa, elevasi muka air maksimumnya, debitnya, dimensinya, lalu variabel dependennya pada penelitian ini itu pencapaian dari zero delta ini, yaitu debit puncak existing sebelum pembangunan, debit puncak pasca pembangunan. Nah, nanti selisihnya itu harus bernilai 0. Misalkan debit developernya itu 5, debit existingnya itu 2, maka kelebihan 3 eh, de, 3 debit 3 ya 3 kelebihan 3 debit ini tuh ditahan sementara oleh kolam detensi, lalu dilepaskan secara teratur ya ke sungai existing agar debit di sungai existing itu tidak terbebani, apalagi di area hilir sungai. Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang independen dulu. Itu konteksnya ke kolam detensinya dulu ya. Fokus pada volume kolam detensi itu besar ruang tampung kolam yang dirancang untuk menahan limpasan permukaan dari kawasan pengembangan. Biasanya tuh meter kubik. Lalu
meter kubik temuan efektif. Lalu debit outflow, outflow debit air yang keluar dari kolam detensi melalui outlet yang dirancang agar tidak melebihi debit existing. Biasanya ya, ini meter kubik per detik. Luas tampungannya itu adalah luas permukaan kolam yang berkontribusi pada volume tampungan. Lalu ada dimensi outlet dan outlet ini tuh biasanya mencangkup air yang masuk ke pond dan air yang keluar dari pond menuju eh, existing atau sungai. Selanjutnya ada definisi operasional, variabel dependent, dependent yaitu tadi fokusnya ke secara delta Q-nya. Yang pertama itu ada debit existing, debit puncak sebelum kawasan dikembangkan, dihitung dari kondisi lahan saat ini. Misalkan existing itu adalah sebuah kebun, maka eh, koefisiennya juga ada perbedaan antara perkebunan, beton, itu pasti ada perbedaan koefisiennya. Lalu debit develop setelah pembangunan, lalu ada delta Q. Nah, di sini delta Q itu adalah selisihnya dari antara debit existing dan debit develop. Nah, yang terakhir itu adalah efektivitas dari kolam detensinya itu, kemampuan kolamnya, eh, meng- kemampuan kolam detensi tersebut mengurangi debit puncak pasca pembangunan. Nah, berikut adalah daftar pustaka pada penelitian, pada proposal penelitian ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan, atau yang lainnya. Saya Dania Zahara Ginanjar dengan NPM 21122210810 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf.